Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5703, Kebangkitan Sebagian Garis Darah Raja. Ketika Chu Feng membuka matanya, dia bisa merasakan rasa sakit yang merobek di tubuhnya mulai menyerang dirinya. Meski tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya selama tidurnya, rasa sakit masih terus melanda tubuhnya. Tapi Chu Feng sangat gembira di hatinya. Karena setidaknya dia bisa yakin kalau dia memang masih hidup. Perasaan ini. Namun sebelum Chu Feng sempat mengamati segala sesuatu di sekitarnya, ekspresinya berubah dan wajahnya menjadi lebih gembira. Meskipun rasa sakit jelas menyapu seluruh tubuhnya, Chu Feng tidak bisa menahan tawa keras. Karena selain rasa sakit, ia juga merasakan perubahan lain pada tubuhnya, yaitu perubahan yang baik. Garis keturunan rajaku sendiri, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telah sedikit bangkit. Sekarang kekuatan garis keturunan raja dapat digunakan untuk diri sendiri lebih dari sebelumnya. Setelah Chu Feng sangat gembira, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, tetapi buru-buru memanfaatkan manfaat yang dibawa oleh kebangkitan garis keturunan raja untuk mempraktikkan metode meditasi kuno. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Benar saja, dengan manfaat yang dibawa oleh kebangkitan garis keturunan raja dan fondasi yang diletakkan oleh pelatihan sebelumnya, budidaya formasi Chu Feng dengan cepat mampu menerobos. Dari jubah Dewa Naga Emas, dia melangkah ke dalam jubah Dewa Naga Kaisar. Meskipun peningkatan tingkat kultivasi hanya berjalan sejauh ini, manfaat dari membangkitkan sebagian garis keturunan raja pasti lebih dari itu. Jubah Dewa Naga Kekaisaran sebanding dengan manusia setengah dewa kelas 6. Menurut kekuatan Chu Feng sebelumnya, setelah Chu Feng masuk ke dalam jubah Dewa Naga Kekaisaran, kekuatan tempur formasinya sebanding dengan jubah Dewa Naga Abadi, yaitu setengah dewa kelas 7. Seni formasi adalah keterampilan anti perang tingkat pertama yang menakjubkan bagi langit dan manusia. Namun jika kita mengesampingkan kekuatan tempur dan hanya berbicara tentang metode menghancurkan formasi, kemampuan Chu Feng untuk menghancurkan formasi lebih kuat dan dapat dibandingkan dengan jubah Dewa Naga. Dan sekarang, Chu Feng tidak hanya bisa menggunakan tingkat budidaya jubah Dewa Naga Kekaisaran, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan jubah Dewa Naga Kekaisaran saat menghancurkan formasi. Bahkan kekuatan pertempuran formasi telah mencapai tingkat jubah Naga Dewa. Konsep yang luar biasa. Dia setara dengan setengah dewa kelas 6 dan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan setengah dewa kelas 8. Saat ini, para jenius terbaik di dunia seni bela diri yang luas, seperti Long Chengyu, Long Musi, dan lainnya, dapat mengandalkan darah mereka untuk meningkatkan wilayah mereka. Namun dalam hal teknik formasi, sangat sedikit yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Teknik formasi dapat meningkatkan satu tingkat kekuatan tempur yang sudah mengejutkan dan luar biasa. Tidak pernah terdengar bisa menaikkan 2 level. Tapi Chu Feng kini telah melakukannya. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh kebangkitan garis keturunan raja. Selain itu, ini adalah manfaat permanen. Bahkan jika kekuatan jubah suci 9 naga tidak dapat mendukung Chu Feng di masa depan, kekuatan tempur formasi Chu Feng masih dapat dipertahankan hanya dengan darah raja. Yang penting, ini hanyalah bagian kebangkitan. Garis keturunan rajaku masih jauh dari kebangkitan sepenuhnya. Tapi itu saja untuk bagian ini. Garis keturunan raja memang layak disebut sebagai garis keturunan terkuat para spiritualis dunia. Jika Istana Suci 7 Alam mengetahuinya, bukan hanya saya, Chu Feng, yang tidak akan mati, tetapi saya juga akan menjadi berkah terselubung. Saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang akan marah sampai mati. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia tidak mengetahui alasan spesifik kebangkitan garis keturunan raja,
Chu Feng merasa bahwa itu pasti terkait dengan pertempuran di Istana Suci Tujuh Alam. Mungkin itu adalah batu darah kuno, atau mungkin dia secara paksa mengaktifkan formasi yang seharusnya tidak dia aktifkan, sehingga membangkitkan garis keturunan raja pada saat yang kritis. Chu Feng tidak yakin, tapi setidaknya hasilnya sangat bagus. Inilah yang sangat dibutuhkan Chu Feng saat ini. Chu Feng sangat lemah sekarang, dan bahkan terobosan dilakukan sambil berbaring. Tetapi setelah terobosan, sebagian besar tubuh saya sembuh, dan bahkan rasa sakitnya berkurang setengahnya. Jadi dia pun segera berdiri. Begitu dia duduk, dia menemukan ada tablet batu yang terbuat dari formasi di depannya. Ketika mata Chu Feng tertuju ke belakang tablet batu formasi di dalam tablet batu formasi terpicu. Sesosok muncul dari formasi dan mendarat di depan Chu Feng. Chu Feng mengenali sosok ini sebagai Raja Abadi Roh Dunia. Sepertinya Istana Suci Tujuh Alam tidak mentolerirmu, kata Raja Abadi Roh Dunia kepada Chu Feng. Chu Feng tidak langsung menjawab, tapi dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia menemukan dirinya di dalam sebuah gua. Selain tablet batu formasi, ada dua formasi teleportasi di dalam gua. Yang satu normal dan yang lainnya tertutup. Dan yang kebetulan ditutup berada tepat di belakang Chu Feng. Jelas, itu ditutup setelah Chu Feng datang ke sini. Setelah beberapa pengamatan, Chu Feng mengalihkan perhatiannya ke Raja Abadi Roh Dunia lagi. Mata Raja Abadi Roh Dunia telah mengikutinya, seolah menunggu jawaban Chu Feng, tapi Chu Feng hampir yakin saat ini. Raja Abadi Roh Dunia di depannya adalah proyeksi formasi, dan itu telah ditetapkan oleh Raja Abadi Roh Dunia sebelumnya. Raja Abadi Roh Dunia jelas sudah lama berharap bahwa Istana Suci Tujuh Alam belum tentu mengakomodasi mereka yang mendapatkan tanda tersebut. Oleh karena itu, masih ada jalan keluar bagi mereka yang telah memperoleh nilai tersebut. Jika tidak, bahkan formasi teleportasi yang lolos akan ditutup. Hanya untuk mencegah orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam mengejarnya. Senior, kamu sangat bijaksana, kata Chu Feng. Istana Suci Tujuh Alam mengambil tindakan terhadapmu, dan ini adalah situasi yang tidak ingin aku lihat jika kamu ingin membalas dendam pada Istana Suci Tujuh Alam. Aku bisa mengajarimu rahasia Istana Suci Tujuh Alam yang tidak diajarkan kepadamu, tetapi jika kamu tidak ingin membalas dendam pada Istana Suci Tujuh Alam dan hanya ingin menjalani sisa hidupmu dengan damai, aku juga bisa memberimu sejumlah kompensasi, teman kecil. Bagaimana sebaiknya kamu memilih? Saat Raja Abadi Roh Dunia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan dua bola muncul dari telapak tangannya. Ada sebuah kata di dalam bola itu. Mereka masing-masing membunuh dan menjaga keamanan. Chu Feng tidak ragu-ragu dan langsung memilih untuk membunuh. Namun setelah telapak tangan Chu Feng menyentuh bola yang bertuliskan, membunuh, kedua bola itu langsung bubar, namun Chu Feng tidak mendapat apa-apa. Raja Abadi Roh Dunia berbicara lagi. Teman kecilku, aku tahu Istana Suci Tujuh Alam melakukan kesalahan. Kamu pasti memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Istana Suci Tujuh Alam saat ini, tapi Istana Suci Tujuh Alam diciptakan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin tahu apakah Anda bisa membiarkan mereka pergi demi aku. Raja Abadi Roh Dunia bertanya pada Chu Feng. Chu Feng dengan jelas mengetahui bahwa Raja Abadi Roh Dunia di depannya baru saja diubah oleh sebuah formasi dan bukanlah Raja Abadi Roh Dunia yang sebenarnya. Tapi saat ini, tatapan Raja Abadi Roh Dunia berbeda dari sebelumnya, dan itu benar-benar membuat Chu Feng merasa tidak nyaman. Saat ini, Chu Feng mengalami perubahan yang tak terlukiskan di hatinya. Saya tidak menyangka Raja Abadi dari Tujuh Alam akan melakukan hal seperti ini. Dia sama sekali tidak ingin mengajarinya rahasia Istana Suci Tujuh Alam, dia hanya ingin menguji Chu Feng untuk melihat apakah dia akan membalas dendam pada Istana Suci Tujuh Alam.
Bagaimanapun, dia adalah anggota Istana Suci Tujuh Alam. Bahkan jika dia ingin mengembangkan bakat, dia tidak akan menghancurkan Istana Suci Tujuh Alamnya karena bakat. Faktanya, ini adalah sifat manusia. Siapa yang akan menghancurkan keluarganya karena bakat yang belum pernah ia temui? Chu Feng tidak menyalahkan Raja Abadi Roh Dunia. Tapi sekarang, bagaimana aku harus menjawabnya? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.